Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita awali persekutuan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mengawalinya dengan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kami mau hidup kami dibekali dengan kebenaran firman. Karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh meneguhkan iman kami dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan di hari ini adalah jaga integritas iman, hadapi rayuan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjalani hidup beriman di tengah dunia yang penuh berbagai godaan bukanlah perkara mudah. Dalam kenyataan kita saksikan tidak sedikit orang percaya yang terjerumus dalam dosa karena tidak mampu melawan godaan. Nah, firman Tuhan hari ini memberi pelajaran kepada kita bagaimana melawan godaan dengan berefleksi dari kehidupan Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 disebutkan bahwa Yusuf digoda oleh istri Potifar. Bahkan dengan agresif, perempuan itu mengajak Yusuf untuk berbuat hal yang tidak senonoh. Pastinya istri Potifar cantik dan menarik, tapi Yusuf menolak rayuannya. Di ayat 8 dan 9 kita dapat melihat alasan penolakan Yusuf, yaitu karena dia menghargai kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya. Bagaimana besarnya kuasa dan tanggung jawab yang diberikan Potifar kepadanya, bahwa segala milik Potifar ada dalam kuasa Yusuf kecuali istrinya. Yusuf tidak lupa diri. Bagi Yusuf, kepercayaan dan kebaikan Potifar tidak layak dibalas dengan pengkhianatan. Dan yang lebih penting daripada itu,
Alasan penolakan Yusuf yaitu karena dia tidak mau melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf sadar bahwa godaan itu akan membawa dirinya pada dosa persinahan. Maka sebagai orang yang takut akan Allah, Yusuf mempertahankan gambar diri yang benar sesuai kehendak Allah. Penolakan Yusuf ini membuktikan kedewasaan imannya, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, godaan iblis itu sangat kuat karena tujuannya adalah ingin menghancurkan hidup orang beriman. Dan yang ditawarkan adalah semua hal yang menarik dan menggiurkan. Kita harus menyadari bahwa kita manusia lemah dan terbatas yang mudah tergoda. Karena itu, yang kita perlukan adalah pertolongan Tuhan. Yusuf mampu melawan godaan bukan semata-mata karena kehebatannya, tapi karena dia hidup takut akan Allah, maka Allah senantiasa menyertai hidupnya dan menolong dia. Karena itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita hanya dapat melawan setiap godaan jika kita hidup takut akan Allah. Karena itu jaga integritas iman dengan tekun berdoa, belajar firman Tuhan, dan rajin beribadah. Karena hanya dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada kemampuan untuk menghadapi setiap godaan. Yakin dan percayalah bahwa hidup takut akan Allah pasti akan membawa kemenangan atas berbagai godaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu dimampukan untuk melawan setiap godaan yang mau merusak hidup beriman kami. Karena itu tuntunlah kami supaya tetap hidup mengandalkan Tuhan, tetap berjalan menurut kehendak Tuhan. Diberkatilah semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Dan biarlah Tuhan akan memberkati semua aktivitas, tugas pekerjaan yang akan kami lakukan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih telah bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.